Bab 1093. Aku tidak akan sembarangan. Ketika warrior yang bangun, dia sudah berada di akademi. Di dalam ruangan, warrior yang melihat sekeliling, kemudian merasakan tubuhnya. Di bawah perbaikan otomatis energi ungu kosmik, bagian luar tubuhnya hampir diperbaiki saat ini, tetapi organ dalam, termasuk meridian dan tulang, seluruh tubuh belum sepenuhnya diperbaiki. Jika bergerak sedikit, seluruh tubuhnya sakit seolah-olah telah dibagi oleh tulang yang salah. Warrior yang tersenyum pahit, kali ini, dia terlalu ceroboh. Kecepatan pembunuhan instan itu sendiri telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan dia menambah kekuatan fisik dan sayap pedang, serta hukum kecepatan. Dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa kecepatannya telah mencapai batas dari apa yang bisa dia capai sekarang. Namun, dia telah mengabaikan satu hal, yaitu masalah apakah tubuhnya dapat menanggungnya. Semula ia sangat percaya diri dengan jasmaninya, karena pada saat ini jasmaninya sudah dalam alam kekuatan dewa. Artinya pada saat ini jasmaninya telah mencapai tingkat tinggi, pendekar suci dari monster siluman. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa dengan kekuatan penuhnya, kecepatannya bahkan tidak bisa menahan tubuh fisik alam kekuatan dewa. Jika dia lebih cepat sebelumnya, mungkin dia akan dicabik-cabik oleh dirinya sendiri. Namun, warrior yang masih senang. Karena dengan kekuatan penuhnya, kekuatan jurus pembunuhan instan ini bisa mencapai level ini. Dapat dikatakan bahwa pedangnya, terutama jika digabungkan dengan langit pemakaman, dapat mengancam setengah kaisar. Pedang ini terlalu cepat. Kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada gadis sinar yang dia lihat di awal. Untuk masalah daging sebenarnya tidak terlalu masalah. Karena ia dapat menggunakan teknik perlindungan bintang dan kemudian melemparkan jurus pembunuhan instan ini, dengan teknik perlindungan bintang tubuh fisiknya menjadi sepenuhnya mampu menahan kecepatannya hingga membatasi. Artinya, jurus pembunuhan instan, pamungkas ini hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan teknik perlindungan bintang. Setidaknya itu saja untuk saat ini. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Dewa Ketiadaan memasuki ruangan. Dewa Ketiadaan berjalan ke sisi tempat tidur warrior yang, memandang warrior yang, dan berkata, "Cektes, warrior yang, kamu berlatih sendiri hingga setengah mati, kamu benar-benar terlalu hebat. Aku kagum." Setelah berbicara, Dewa Ketiadaan berkata dengan serius, "Apa yang terjadi? Ketika kami menemukanmu, kami pikir kamu dipukuli. Kultivasi terlalu banyak, tidak terkontrol dengan baik, hanya itu," kata warrior yang. Dewa Ketiadaan tertegun beberapa saat, dan akhirnya mengacungkan jempol, kamu benar-benar hebat. Kamu sudah bergabung dengan perguruan rusa putih sekarang?" tanya warrior yang. Mendengar warrior yang menanyakan hal itu, Dewa Ketiadaan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu? Aku langsung menjadi murid halaman dalam, dan perguruan rusa putih sangat menghormatiku. Selain itu, dekan telah memberikanku banyak hak istimewa. Singkatnya, mereka sekarang mengolahku sebagai siswa inti." "Selamat," warrior yang berkata sambil tersenyum. "Aku tidak bisa mengikutimu di masa depan," Dewa Ketiadaan berkata tiba-tiba. "Kenapa?" tanya warrior yang penasaran. "Karena aku ingin masuk ke rank of martial." Dewa Ketiadaan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku dulu datang ke Senzu di daratan tengah, dan tidak berani berpikir tentang rank of martial ini. Tapi sekarang, perguruan rusa putih sedang melatihku. Aku ingin bekerja keras dan masuk daftar ini."
Tidak masalah jika aku tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Aku akan menganggapnya sebagai tujuan. Rank of Martial adalah tujuan hidupku. Warrior yang berkata sambil tersenyum, ini benar-benar mungkin. Di masa lalu, kamu tidak memiliki platform, dan kamu tidak memiliki kekuatan yang baik untuk berkultivasi, tetapi sekarang kamu memilikinya. Jika kamu dapat bekerja keras untuk mendapatkannya di Rank of Martial, bantu Akademi mendapatkan nadi spiritual, bisa dibayangkan Akademi pasti akan melatihmu lebih giat, dan Sekte Iblis pasti bisa mendapatkan cahaya. Dewa Ketiadaan mengangguk dan berkata, setelah pergi, aku akan bersiap untuk menyerang pendekar suci dan sumber-sumber pendekar suci. Akademi sudah mengaturnya, dan juga mengirim seseorang untuk memberikan instruksi tentang apa yang harus aku perhatikan dan lindungi. Oh, sekarang aku mengerti mengapa para jenius dari kekuatan berlian itu begitu kuat. Bakat dan kerja keras mereka adalah bagian dari itu, tetapi yang paling penting adalah budidaya kekuatan di belakang mereka. Lihat aku sekarang, berkata bahwa aku ingin disucikan, dan Akademi telah mempersiapkan segalanya untukku. Dengan platform, apa yang akan kamu capai di masa depan tergantung padamu, kata Warrior Yang. Dewa Ketiadaan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sekte Senba, aku tidak akan pergi denganmu. Menurut kata-kata Dekan, jika aku pergi, aku akan menjadi penghalang. Kamu bisa melakukannya sendiri. Warrior yang mengangguk. Dewa Ketiadaan mengangguk kecil, lalu berbalik pergi. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik masuk ke dalam ruangan. Melihat wanita cantik ini, Warrior yang sedikit terkejut, karena wanita cantik ini adalah ketua kamar dagang Yunmeng. Namaku Yona Bai. Wanita cantik itu berjalan ke samping tempat tidur Warrior Yang dan tersenyum, kamu bisa memanggilku Pengurus Bai. Ada apa, Pengurus Bai? Warrior Yang bertanya. Pertama-tama, selamat kepada Tuan Muda yang atas kemenangannya dalam kompetisi dengan fraksi hukum. Yona Bai berkata, satu orang yang melawan fraksi hukum saja, tidak hanya mengalahkan Master Rank of Martial fraksi hukum, juga bertarung melawan Demian Feng, tuan pertama dari generasi muda perguruan Rusa Putih, tanpa kekalahan. Sekarang, reputasi tuan muda yang sedang booming. Pengurus Bai pasti tidak datang untuk memberi selamat kepadaku. Warrior yang berkata sambil tersenyum. Yona Bai tersenyum kecil dan berkata, ketika tuan muda yang datang untuk bersaing dengan fraksi hukum sebelumnya, kamar dagang Yunmeng di bawah yurisdiksiku membuka taruhan. Taruhan itu tentu saja apakah tuan muda yang akan menang atau fraksi hukum akan menang. Banyak orang datang untuk bertaruh, tapi sayangnya mereka semua datang untuk memilih tuan muda yang kalah. Warrior yang tertegun sejenak, kemudian berkata, kamu sangat berani. Jika aku kalah, bukankah kamu akan bangkrut? Tidak hanya kebangkrutan, tetapi juga kematian. Yona Bai berkata, tapi, aku membuat taruhan yang tepat. Pertaruhan besar ini tidak hanya membawa kekayaan luar biasa ke kamar dagang Yunmeng, tetapi juga menghidupkan kembali keluargaku. Semua ini karena Tuan Muda Yang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu emas dan meletakkannya di samping tempat tidur Warrior Yang, dan berkata, ini adalah kartu emas kamar dagang Yunmengku, yang kedua kartu hitam kamar dagang Yunmeng. Dengan kartu emas ini, Tuan Muda yang bisa mendapatkan banyak keuntungan tak terduga di kamar dagang Yunmeng, dan dengan kartu emas ini, kamu juga bisa meminjam batu kecubung dari kamar dagang Yunmeng atas batasnya adalah 10.000, bunganya gratis. Warrior yang memandangi kartu emas lama sekali, lalu menatap Yona Bai dan berkata,
sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Kamu menggunakan permainan besar antara aku dan fraksi hukum untuk bertaruh. Ini adalah keberanianmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin berteman dengan Tuan Muda Yang, kata Yona Bai. Kebaikan ini, aku tidak bisa menolak. Karena itu, warrior yang menyimpan kartu emas itu. Melihat warrior yang menyimpan kartu emas, Yona Bai tersenyum kecil, lalu berkata, hari ini, ada hadiah besar yang ingin kuberikan kepada Tuan Muda Yang. Aku percaya Tuan Muda Yang pasti akan menyukai hadiah ini. Aku menantikannya. Warrior yang berkata sambil tersenyum. Pergelangan tangan Yona Bai bergerak sedikit, dan sepasang pelindung lengan emas gelap muncul di tangannya. Ini, warrior yang bertanya-tanya. Lengan pedang cahaya. Yona Bai memandang warrior yang dan berkata, lengan pedang cahaya ini memiliki kegunaan yang tak terbatas, Tuan Muda yang dapat mencobanya sekarang. Mendengar hal itu, warrior yang perlahan bangkit, lalu mengulurkan tangannya, pedang jiwa tercurah, dan tiba-tiba lengan pedang cahaya itu mengayun di atas lengannya. Warrior yang merasakan lengan pedang ini, pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba, dengan ledakan, dua lightsaber digantung dari lengan pedangnya. Kilatan keterkejutan terpancar di mata warrior yang, karena kedua pedang di tangannya sama-sama tingkat dewa dan sama-sama tembus pandang, seolah-olah terbuat dari cahaya. Lengan pedang ini dan kedua pedang ini tampaknya menjadi satu tubuh dengan kedua lengannya. Sederhananya, dia merasa bahwa kedua lengannya adalah dua pedang. Kedua pedang ini juga bisa diteleportasi. Pada saat ini, Yona Bai tiba-tiba tertawa. Warrior yang melirik Yona Bai, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit. Tiba-tiba, dua lightsaber di atas lengan pedangnya muncul tepat di belakangnya, dan saat berikutnya, kedua pedang itu muncul di sebelah kanannya lagi. Di bawah kendalinya yang konstan, lightsaber yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan tentu saja, hanya dua dari mereka yang nyata, dan sisanya adalah bayangan yang ditinggalkan oleh dua lightsaber yang berteleportasi terlalu cepat. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang menjadi serius. Kedua lightsaber ini memang tidak sebanding dengan Burial Sky dan leluhur pedang, namun selain Burial Sky dan leluhur pedang, kedua pedang ini bisa dikatakan sebagai pedang paling menakutkan yang pernah dilihatnya selama ini. Bahkan lebih menakutkan daripada Biluo dan Huang Quan. Hal yang paling menakutkan dari pedang ini adalah kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat. Harus tahu bahwa adegan barusan ini hanyalah kecepatan pedang itu sendiri. Jika dimotivasi oleh jiwa pedang miliknya, kecepatannya pedang ini akan lebih cepat. Dengan pedang Dewa Barbar, dia menang dengan paksa. Dan dengan dua pedang ini, dia bisa menggunakan kecepatan untuk menang. Keistimewaan terbesar dari lengan pedang cahaya ini adalah kecepatan tinggi, teleportasi, dan kejutan. Tuan Muda yang sendiri adalah alam ketiadaan jiwa pedang, dan lengan pedang ini ada di tanganmu, kekuatannya akan sangat meningkat, kata Yona Bai. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan tiba-tiba, kedua lightsaber kembali ke lengan pedangnya. Dia memandang Yona Bai dan berkata, aku tidak bisa menolak ini. Mengapa menolak? Yona Bai tersenyum dan berkata, aku tulus berteman dengan Tuan Muda Yang. Jika ada kebutuhan untukku di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik dan aku tidak akan menolak. Warrior yang berkata dengan serius. Mendengar ini, wajah Yona Bai menjadi lebih senang, itulah yang dia inginkan. Yona Bai dan warrior yang mengobrol sebentar lalu pergi. Sebelum pergi,
dia meminta warrior yang untuk mengirim seseorang ke kamar dagang Yunmeng jika membutuhkan bantuan. Untuk ini, warrior yang secara alami tidak menolak. Dia bukan orang yang tidak punya otak. Ada banyak cara untuk teman, dia mengerti kebenaran ini. Setelah berkultivasi di ruangan untuk sementara waktu, warrior yang pergi ke ruang pelatihan, kemudian mulai terbiasa dengan lengan pedang cahaya. Saat dia mulai mengaktifkan lengan pedang cahaya, seluruh ruang pelatihan langsung tertutup bayangan cahaya pedang emas. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, warrior Yang dan Bendico Xiao muncul di luar kota Bangau Putih. Kamu pergi ke Sekte Senba dulu, dan aku akan mengunjungi beberapa teman lama, kata Bendico Xiao. Kenapa? Warrior yang sedikit bingung, lelaki tua itu tidak akan melanggar janjikan. Mengapa? Bendico Xiao berkata dengan marah, aku khawatir kita berdua tidak akan pernah kembali. Keluargamu itu benar-benar berani membunuhmu. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga bangsawan ini paling mementingkan wajah mereka, dan kali ini, kita akan menamparkan muka mereka. Dalam hal ini, apalagi membunuhku, bahkan jika pendekar kaisar datang sendiri, diperkirakan mereka akan berani melakukannya. Bendico Xiao berkata, tentu saja, ini adalah kasus terburuk. Meskipun mereka peduli dengan wajah, mereka tidak ceroboh. Dan kali ini kami pergi ke Sekte Senba, bukan untuk membunuh mereka, hanya untuk merebut orang. Singkatnya, lebih baik memanggil beberapa teman lama untuk membantu agar aman. Berbicara tentang ini, Bendico Xiao melirik warrior Yang dan berkata, kamu pergi ke alam Qianyu untuk menungguku dulu, ingat, jika aku tidak datang, jangan main-main, tempat itu bukan dunia Bangau Putih. Tidak ada perselisihan sipil, jika kamu ingin membuat kerusuhan, master dari seluruh sekte Senba menunggumu. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tidak akan main-main. Melihat warrior yang setuju, Bendico Xiao sedikit mengangguk, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah Bendico Xiao pergi, warrior yang juga bergerak dan meninggalkan tempat itu. Bersambung.